Shalom good people. Apa kabar kita semua hari ini? Ada kabar gembira saudara. Di mana ibadah di Hotel Ciputra lantai dasar, ruang Puri 5 dan 6, kita akan mulai kembali pada tanggal 2 Agustus. Pada tanggal 2 Agustus ibadah kembali kita mulai di Hotel Ciputra, lantai dasar, ruang Puri 5 dan 6. Karena itu kiranya kita semua boleh tetap terhubung dan jangan lupa untuk hadir tanggal 2 Agustus di Hotel Ciputra, lantai dasar, ruang Puri 56 untuk kita kembali melakukan ibadah tatap muka. Kita kembali boleh berjumpa bersama-sama. Kita datang dengan keluarga kita, tetapi pastinya ada protokol yang harus kita patuhi. Saudara harus memakai masker. Nanti di sana kami juga pasti siapkan sanitizer. Dan juga ruangan selalu setiap ibadah kita selesai, kita semprot dengan disinfektan. Dan saudara, kursinya kita sudah buat jarak sekitar kurang lebih 1,5 meter. Jadi saudara tidak perlu takut, aman. Kita akan cek suhu. Bila mana ada yang 37,3, di atas 37,3, maaf, kami tidak izinkan saudara untuk masuk ke dalam ruangan. Tapi kami pastikan ruangan akan selalu disemprot dengan disinfektan. Dan jemaat tidak perlu khawatir. Mari tetap terhubung dengan GBI Rem di Hotel Ciputra, lantai dasar, ruang Puri 56. Kita akan mulai kembali ibadah di Hotel Ciputra itu tanggal 2 Agustus. Jangan lewatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Shalom good people, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya saudara semua tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Kita harus tetap semangat, percaya Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Kita kembali berjumpa di acara malam penyembahan. Sebelum saya bacakan ada ayat firman Tuhan, tapi kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kalau kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat gagah kami. Tapi karena Tuhan Yesus yang ada teramat baik dalam hidup kami. Yang selalu menyertai menolong kami. Bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus yang ada dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Kami siap untuk diberkati lewat ibadah malam penyembahan ini. Tuhan berkati tim yang melayani. Kami semua yang melayani Tuhan berkati. Urapi kami Tuhan, tolong kami. Roh Kudus bekerjalah dengan sebebas-bebasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum saya bacakan beberapa ayat, ada sedikit kesaksian. Ini baru terjadi kemarin ketika tepatnya hari Minggu tanggal 19, ketika saya selesai ditabiskan pelayanan gereja cabang kami yang ada di Dan Mogot, saya dan keluarga dan juga beberapa rekan-rekan pelayanan kami pergi ke salah satu mal di Jakarta ini untuk makan. Kami pergi dengan beberapa mobil. Saya sampai duluan saudara di mal itu dengan anak saya juga. Dan waktu saya sampai di mal berjalan menuju ke tempat makan, sudah ada persis di tempat makan, anak saya yang perempuan itu
tertinggal di belakang kami sekitar kurang lebih jaraknya 7 meter, 7-8 meter begitu saudara. Kenapa dia tertinggal? Karena dia jalan sambil main HP-nya. Dia sedang membalas WA dari temannya. Nah, ketika saya sudah ada di depan restoran dengan anak saya yang laki, tiba-tiba kami mendengar anak saya yang perempuan teriak. Kami menoleh ke belakang, kami lihat ke belakang, ternyata anak saya sudah dikelilingi oleh 3 orang pria. Dan ternyata 3 orang pria ini memiliki niat jahat, di mana mereka adalah komplotan yang coba menghipnotis korbannya dan menguras isi tasnya atau mengambil tasnya. Saudara, ketika saya mendengar bahwa anak saya itu waktu dia marah di mall itu sambil tunjuk-tunjuk orang yang mempunyai niat jahat, ternyata mereka salah satu orang ini menyentuh bagian yang tidak pantas dan tujuannya supaya anak saya kaget dan akhirnya mereka coba kelilingi anak saya dan kalau anak saya tiba-tiba shock, kaget, tidak sadarkan atau ya terhipnotis, mereka akan coba tanya, coba apa, lihat tas kamu ini dan sebagainya isinya. Mereka akan ambil barang-barangnya. Tetapi puji Tuhan, anak saya selamat. Karena ternyata ilmu mereka tidak mempan, saudara. Kami baru dari gereja, kami baru berdoa, kami ada mau pergi makan. Buat saya, kenapa ilmu mereka tidak mempan terhadap anak saya? Jawabannya sederhana. Karena kita punya Tuhan di dalam hati, dalam hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Karena itu saudara, kita perlu Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan bahaya itu akan datang dalam hidup kita. Bahaya itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Di mall bagus sekalipun. Ini mall bagus, mall mewah, saudara. Tapi lihat, ada orang-orang yang nyari kesempatan ingin berbuat jahat. Karena mall masih belum terlalu ramai, saudara. Jadi dia cari orang-orang yang menurut pengakuannya dia cari perempuan-perempuan yang mungkin sendiri, mungkin dilihat mungkin lagi bingung atau sebagainya. Kalau anak saya saat itu lagi tidak konsen karena dia lagi main HP. Dia lagi sedang main HP dengan calon suaminya. Yang sekarang masih pacarnya. Rencana mereka akan menikah. Jadi waktu dia lagi main HP dan di belakang anak saya itu kosong, tidak ada orang lain. Nah, sekitar 7 meter di depan anak saya itu ada saya. Tapi kami sudah mau masuk restoran. Tapi ternyata ilmu mereka tidak mempan. Malah anak saya marah. Dan waktu kami datang, orang yang menyentuh anak saya di bagian yang tidak pantas itu, otomatis saya pegang. Dan ternyata temannya 2 kabur, tapi saya pegang, adiknya juga anak saya yang laki juga pegang orang yang menyentuh di bagian yang tidak pantas dari anak saya perempuan ini. Kita pegang dia, temannya 2 kabur. Dan saat itu jujur saudara, saya cuma manusia biasa. Saya seorang ayah, pastinya ketika saya mendengar dia menyentuh di bagian yang tidak pantas, apalagi dengan niat jahat, saya pengen bela anak saya dengan pukul orang itu. Tapi kembali lagi, saya ditolong Tuhan. Anak saya ditolong Tuhan, saya ditolong Tuhan. Saya tidak lakukan itu, saudara. Kenapa? Jawabannya sederhana. Ada Tuhan. Saya bisa aja pukul orang ini dan ya namanya juga di mall, ramai dan sebagainya. Dan orang akan lihat saya. Dan orang akan menilai bahwa saya bukanlah seorang pelayan Tuhan yang baik. Seringkali kan orang hanya melihat dari luarnya, saudara. Mereka lihat potongan-potongan yang
Saat itu mungkin kalau sampai saya pukul orang ini, mungkin mereka hanya lihat covernya. Padahal saya sedang membela anak saya yang disentuh di bagian yang tidak pantas. Sebagai seorang ayah pastinya saya nggak terima. Tapi saya menang. Nah, yang saya mau bagi adalah begini, saudara. Bagaimana anak saya selamat, bagaimana saya juga ditolong Tuhan. Saya tidak marah, tidak pukul, habis ditabiskan gereja cabang kami oleh BPD, terus di mall, saya marah, pukul orang. Saya percaya yang membuat saya menang, sekali lagi, yang membuat anak saya menang, karena ada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, pentingnya kita untuk tidak gagal fokus dalam hidup. Selama kita punya fokus kepada Tuhan Yesus, saya mau bilang begini, saudara dan saya aman hidupnya. Anak saya selamat dari bahaya. Saya juga selamat tidak pukul orang karena memperlakukan atau melecehkan anak saya dengan menyentuh di bagian yang tidak pantas. Saya selamat, saya menang, saya bersuka cita hari ini. Anak saya juga saya lihat selamat dari ancaman. Saya melihat Tuhan itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Karena itu saya ingin mengajak saudara, biarlah hidup kita selalu fokus hanya kepada Dia. Yesus namanya. Jangan sampai kita gagal fokus, saudara. Mazmur 18 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, atau ayat yang ketiga ya. Kalau di Alkitab saya ayat yang kedua. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara, biarlah hari-hari ini, di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi, seperti yang kita hadapi bersama ini, mari kita mau tetap fokus hanya kepada Dia. Jadikan Dia bukit batu kita, kubu pertahanan kita, perlindungan kita, perisai kita. Supaya apa? Keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita, masa depan kita, semuanya akan baik-baik saja ada dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah iman kita kokoh, kuat di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai kita mempunyai iman yang terombang-ambing. Karena iman yang terombang-ambing itu membuktikan bahwa kita ini menjadi orang yang kurang percaya dan mujizat tidak akan terjadi kalau saudara kurang percaya. Tapi kalau iman saudara mantap di dalam Kristus Yesus, percayalah semuanya akan menjadi mungkin. Kita akan selamat, keluar lebih daripada pemenang. Saya bacakan satu ayat lagi dalam Markus 10 ayat 52. Firman Tuhan katakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Iman kita kepada Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Saya selalu katakan, 2 kali kita akan menikmati berkat Tuhan. Di bumi kita diberkati. Dalam seluruh aspek hidup kita. Dan waktu mati kita mendapatkan tempat yang terbaik. Di dalam kerajaan surga. 2 berkat yang kita dapat ketika kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Di bumi diberkati, mati masuk surga. Bukankah itu hal yang luar biasa saudara? Karena itu tetaplah kita mau fokus hanya kepada Dia. Siapa? Yesus namanya. Dan lewat ibadah malam penyembahan ini, kita mau fokus kepada Dia. Sang Pencipta yang selalu menolong, menyertai, melindungi, menjadi pembela buat saudara dan saya. Dan juga memberkati hidup kita. Selamat menikmati pujian penyembahan yang akan saudara nikmati hari ini. Siapkan hati saudara yang terbaik. Ikut nyanyi kalau saudara bisa bernyanyi. Saya percaya pujian kita
penyembahan kita itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. bersama.
tidak pernah berhenti membuat kami terkagum-kagum. Perbuatan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami bangga menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Lebih lagi kami mengagung-agungkan nama-Mu Yesus, membesarkan nama-Mu. Dan tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
sedang menimpa aku. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati. Saya diberkati, saudara juga pasti diberkati. Kita akan akhiri, tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa juga untuk bangsa kita, untuk kota kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa juga untuk hidup kita. Mari, tundukkan kepala, satukan hati kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan lewat acara pujian malam penyembahan ini, kami semua sudah diberkati. Waktu kami memuji Tuhan, waktu kami mendengarkan firman-Mu, kami diberkati. Mujizat terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua rekan-rekan yang sudah melayani dalam acara ini. Kami percaya jeripaya kami juga melayani Tuhan tidak sia-sia. Jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini diberkati, semuanya diberkati. Di mana yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan kami mampu bangkit dan hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Karena Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan selalu juga menyertai dan memberkati gereja kami, GBI Rem. Berkati GBI Rem, berkati semua rekan-rekan pelayanan yang baik yang ada di Hotel Ciputra, lantai dasar ruang Puri 5 dan 6, dan juga di Dan Mogot, di Tokoban Sumber Makmur. Tuhan berkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami menjadi jemaat yang berkemenangan, keluarga yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden dan seluruh timnya. Tuhan berkati. Biarlah kami semua boleh bangkit. Kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Kami berdoa untuk, sekali lagi Tuhan juga berdoa untuk rumah sakit yang ada. Dokter, perawat yang ada di garis depan. Yang menangani mereka yang sakit, Tuhan tolong. Biarlah masalah COVID-19 ini cepat selesai, cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu fokus hanya kepadamu. Karena Engkaulah jalan keluar, karena Engkaulah kemenangan dalam hidup kami. Karena itu kami tidak mau gagal fokus. Biarlah iman kami, fokus kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk acara ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa tanggal 2 Agustus kita akan mulai kembali ibadah tatap muka di Hotel Ciputra di lantai dasar ruang Puri 5 dan 6. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati.